siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Oke, baik, bagus. Dengan sekarang sebelum pembelajaran dimulai akan dipimpin dengan doa. Pak Guru mintakan kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdiri siap, Kak. Ambil sikap kanan. Pada saat ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya semua? Berarti kalau sudah siap harus disiplin. Ya. Pak Guru tanya, apakah disiplin itu? Ayo, penting tidak? Penting. Disiplin itu apa? Ya. Disiplin adalah untuk membentuk karakter kalian, ya, menjadi anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi kelak ketika kalian sudah terbiasa dengan disiplin, kelak besar kalian akan mudah untuk mencapai cita-cita kalian. Ya. Semua kan punya cita-cita. Cita-cita kamu mau jadi apa? Wahyudi. Oh, polisi. Oke. Ya, tetap semangat. Makanya rajin belajar supaya jadi polisi. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Ya, angkat tangan dulu. Ya. Pak Guru doakan semoga ke depan banyak tercipta polisi dan dokter-dokter yang hebat di Indonesia ini. Oke? Siap? Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, sekarang Pak Guru tanya. Pak Guru tanya ya, apakah kalian cinta terhadap bangsa dan negaranya? Kurang keras. Apakah salah satu bentuk cinta kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang mana hari kemarin kita belajar tentang apa? Ide pokok, ya, ide pokok. Sekarang kita akan belajar lagi tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Pak Guru tanya, apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Iya, iya, bagus. Inti atau dasar permasalahan dari satu teks
Siap, tepuk tangan untuk Putri. Ada lagi. Cara untuk menentukan ide pokok ada berapa? Iya, 3. Oke, silakan selfie berdiri untuk apa semua? Membaca teks secara keseluruhan, benar? Apa lagi? Menentukan kalimat utama, betul? Apa lagi? Menentukan ide pokok. Oke, tepuk tangan untuk yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan di depan. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan ide pokok dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita. Oke, sekarang Pak Guru tanya, apakah kalian suka mendengarkan cerita? Suka mendengarkan cerita? Kalau begitu, Pak Guru akan putar video cerita dan kalian akan tentukan ide pokok dalam cerita yang akan Guru tayangkan sebentar. Kalian kan sudah tahu toh cara untuk menentukan ide pokok seperti apa. Sekarang Pak Guru putarkan video cerita dan kalian temukan ide pokok yang ada dalam video tersebut. Pada suatu hari, ketika seekor burung berburu makanan. Di tengah perjalanan, dia lalu berontak ini mendekati sang bakat tersebut mendadak untuk mencuri madu. Beruang mulai mengendus-endus untuk memeriksa adakah di dalam sarang tersebut. Lalu keluarlah seekor udang dari dalam sarang, terkejut melihat seekor burung. Ceritanya sudah berakhir. Ayo temukan ide pokoknya. Oke. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, apa ide pokok dari cerita tadi? Beruang mencuri makanan yang bukan milik dia. Apakah itu sudah menggambarkan dari satu paragraf? Bisa ya? Oke, kita simpan dulu jawaban dari selfie. Ada yang lain? Oke, yang kelompok 4. Apa? Ide pokoknya apa? Beruang memakan sarang lebah. Beruang memakan sarang lebah. Kayaknya belum tepat ya? Belum tepat? Sudah tepat atau belum tepat? Coba kita silakan nomor 1. Coba baca. Madu sangat lapar. Beruang madu sangat lapar. Iya. Tepuk tangan. Jadi yang menggambarkan isi dari keseluruhan paragraf adalah kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, jadi perhatikan ya anak-anak, ide pokoknya tidak harus sama sekali dengan kalimat utama, ya, karena memang ide pokok diambil dari kalimat utama, tapi dari kalimat utama itu bisa disimpulkan intisari dari kalimat utama. Itulah yang disebut ide pokok. Ayo
kumpulkan jawaban kalian di depan. Ayo, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tapi kita ice breaking dulu. Ada sama-sama ya, ice breaking. Supaya kita tetap semangat. Lewat gambar, perhatikan penjelasannya lewat video pembelajaran. Gimana cara membuat gambar? Berikut ini akan menjelaskan bagaimana pokok dari gambar. Langkah pertama, perhatikan apa saja yang ada di gambar. Langkah kedua, perhatikan situasi yang ada pada gambar. Misalnya, gambar taman. Ya, pengurus skip dulu. Pos dulu, perhatikan. Diperhatikan ini, langkah menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada di gambar. Ingat ya, perhatikan apa saja yang ada di gambar. Rumah mungkin, gunung mungkin, mobil mungkin, anak-anak kecil, itu diperhatikan. Kedua, perhatikan situasi yang ada pada gambar. Mungkin sedang berjalan, sedang berlari, itu situasi. Dan contoh, ini kan misalnya gambar taman, siapa dan apa yang dilakukan tokoh dalam gambar, di mana kejadian dalam gambar tersebut. Dan tiga, kumpulkan informasi dari gambar dan tuliskan ke dalam kalimat utama menjadi ide pokok. Lanjut, perhatikan. Lalu siapa dan apa merupakan tokoh dalam gambar dan di mana kejadian dalam gambar tersebut. Yang ketiga, kumpulkan informasi dari gambar dan tuliskan ke dalam kalimat agar menjadi. Iya, benar sekali. Nah, berdasarkan apa yang kamu lihat dan siapa tokohnya. Tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Apa-apa yang harus diperhatikan ketika kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Yang pertama apa? Perhatikan gambar. Kan? Selanjutnya, perhatikan situasi yang ada pada gambar. Itu yang harus diperhatikan. Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan, ya. Kelompok sudah terbentuk, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4, ya. Selanjutnya, masing-masing kelompok ini bekerja sama. Bukan hanya ketua kelompok yang bekerja, bukan hanya ketua kelompok yang menjawab pertanyaan, tapi diskusi, berkolaborasi, berdiskusi semua anggota kelompok. Paham? Paham nggak? Oke, kalau begitu kita bagikan ya. Kamu mewarnai, aku menjawab. Mandannya agak
kalian berdiskusi. Kerjasama ya, kerjasama. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Ini gambarkan perurutkan gambar ini masih ada. Jadi tugas kalian itu mengurutkan gambar sama yang benar dengan selanjutnya ketika kalian mengurutkan ini kalian buka di pokok dari masing-masing so A, B, C, D gambarnya mana yang gambar ini? Oh ini gambar rencana mau bikin idenya dari mana? Idenya dipilih dari mana ini? Mana? Yang nomor berapa? Ya, nomor 3 bermain berlibur di pantai ya. Oke, silakan berlibur di pantai ya. Ya, jadi nanti dibagi ya. Siapa yang menggambar? Siapa yang mewarnai? Ada kesulitan nggak dalam pekerjaan? Ada kesulitannya di mana? Di menggambar ya. Oke. Nanti bisa di kerjasama. Kita kesulitan dalam pekerjaan proyek. Kesulitannya di mana? Oh di mewarnai. Oke. Untuk itu kerjasama. Makanya dibutuhkan kerjasama supaya pekerjaan walaupun berat seperti apa, kalau kita kerjasama akan terasa ringan. Ya, silakan. Dengar ya, Pak Guru ingatkan bahwa waktunya tinggal 10 menit. Yang pertama, ya mengurutkan gambar. Ya ini kan gambar-gambar ini kan. Ini gambar 1, 2, 3. Gambar yang ada di LKP itu belum terurut. Ya. Jadi kalian urutkan kan gambar yang ada menjadi satu paragraf yang utuh. Ya. Oke, pertanyaannya siapa yang bisa mengurutkan gambar tersebut? Silakan datang ke depan. Siapa? Kelompok berapa? Satu. Ya, silakan betul. Yang ini. Ya, silakan. Ini tempel. Ya, oke. Tunggu belum. Masih di situ Pak Guru ingin bertanya. Ya. Pak Guru ingin bertanya. Kamu merasa susunan ini sudah betul kan? Mengapa? Mengapa sudah betul? Coba jelaskan. Selanjutnya ini pengembangan pohon secara liar. Selanjutnya hutan dari gunung dan terjadi. Silakan bertanya siapa? Sultana. Kenapa pohonnya ditebang? Kenapa pohonnya ditebang? Mereka ingin merusak hutan. Iya, mereka ingin merusak hutan katanya. Dengar dulu ya. Kita lanjut untuk mempresentasikan ide pokok dalam bentuk gambar. Ya. Di bagian B, kelompok mana yang sudah bisa? Coba kelompok 2 dulu. Silakan presentasikan. Ya, yang gambar. Oke, silakan.
Siapa yang akan mempresentasikan ketua kelompok? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Rumahku yang terletak di lereng gunung dan dekat sawah. Ya, oke, silakan. Ini gambarnya dan coba ceritakan dalam satu paragraf. Aku dan ayahku pergi ke sawah kakek yang dekat dengan rumahku. Sawahku sangat luas dan luas. Iya, oke. Ada sawah di situ? Ada rumah? Ada kakeknya? Ada kakek? Ada kakek kan? Ada kan? Iya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Kenapa Delvin tidak ada di sana? Kenapa Delvin tidak ada di sana? Sentana tanya, kenapa selfie-nya nggak ada di sini? Kan selfie bilang pada suatu hari pada suatu hari. Ibu, aku dan ayahku. Sudah kayak berarti betul dia tanya selfie-nya mana? Selfie-nya ada di sini ya. Cuman terlalu kecil gambarnya. Jadi itulah hasil ya presentasi dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 2 silakan pekerjaan kalian sudah waktu ya. Kelompok 1 silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Kelompok 1 ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok: Ibu Eka Putri, Noman Murniati, Dewa Putri Sentana. Ya, jadi kelompok 1 ini memiliki pokok berjudul berlibur di pantai. Silakan untuk paragrafnya. Kalian tanggapi ya. Di suatu hari ada seorang wanita yang sedang berlibur ke pantai. Hatinya sangat bahagia. Di sana ada laut yang luas dan indah. Lalu ada pohon kelapa dan dikelilingi gunung dan matahari tenggelam. Ada pun jembatan yang indah. Di sana aku berdiri sambil melihat suasana yang begitu indah. Iya. Dia pergi ke pantai dan berdiri. Ya, berdiri. Melihat apa suasana yang begitu indah. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Siapa yang fotokan? Dan kenapa gunungnya warna coklat? Siapa yang fotokan dan kenapa kamu memilih gunungnya warna coklat? Ya. Pertama, siapa yang fotokan? Selanjutnya, kenapa kalian memilih warna gunung warna coklat? Silakan. Berikan alasan kalian. Ya, karena ini alasan mereka karena ini cocok warnanya seperti sunset. Ya, tapi pilihan warnanya ini memang dipilih dari kelompok 1. Warnanya seperti itu. Ya, warna coklatan gunungnya warna coklat. Oke. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Kelompok 1 disilakan dulu. Yang
Sambil memakan buah kelapa terus. Kenapa Ya, ini. perahunya terbalik? Kenapa perahunya katanya terbalik? Ada perahunya terbalik. Ya mungkin ombaknya sehingga perahunya terbalik. Ya bisa jadi kan ombak keras, perahunya terbalik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dari kelompok 1 semua suka bertanya. Ya, silakan. Gimana keluarganya? Satu, Putri bertanya keluarganya ada di mana? Oh, keluarganya kata ada di kapal. Ya. Pelajaran kali ini sama-sama ide pokok semua. Satu, dua, tiga. Ya, silakan duduk dulu. Jadi pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Pak Guru ingatkan bahwa untuk pertemuan kita pada hari Senin kita akan belajar tentang ekosistem jaring-jaring makanan. Jadi kalian pelajari dulu itu, ya. Sebelum kegiatan kita berakhir, kalau tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Tadi ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas, ya tutup kegiatan kita dengan doa.